berdoa dulu. Ayo ketua kelas silakan bimbing doa. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Oke. Hari ini ada yang tidak berangkat tidak temannya? Berangkat semua. Oke, alhamdulillah berangkat semua ya. Di sini sebelum kita memasuki pada pembelajaran kali ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dulu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Semuanya bisa berdiri dulu ya. Silakan duduk kembali. Nah, pada pertemuan yang lalu, kalian masih ingat tidak kita belajar mengenai apa? Oke, minggu lalu kita itu belajar mengenai ekosistem. Ada yang tahu pengertian ekosistem? Lupa. Ekosistem adalah suatu interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda yang tak hidup pada suatu lingkungan. Terdapat dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alamiah dan ekosistem buatan. Di mana ekosistem alamiah merupakan suatu ekosistem yang tercipta tanpa adanya campur tangan dari manusia. Contohnya ekosistem laut, ekosistem sungai, dan ekosistem pantai. Sedangkan ekosistem buatan sendiri yaitu ekosistem yang terbentuk melalui campur tangan manusia seperti ekosistem sawah, hutan, atau ekosistem kebun, gitu ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan serta upaya untuk menjaga keseimbangan dalam ekosistem. Nah, tujuannya yaitu diharapkan peserta didik mampu menguraikan pengertian rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan tepat setelah nanti menyimak video. Kemudian melalui kerja kelompok dan diskusi, nanti kalian diharapkan mampu untuk menganalisis hubungan antara makhluk hidup dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada ekosistem benar-benar. Kemudian nanti selanjutnya yang ketiga yaitu melalui kerja kelompok dan diskusi, kalian dapat membuat alur rantai makanan dan jaring makanan pada suatu ekosistem benar-benar. Oke, ini ada salah satu contoh gambar. Kira-kira ada yang tahu ini contoh gambar ekosistem apa? Sawah. Oke, dalam ekosistem sawah yang berperan sebagai produsen atau makanan utama itu apa? Padi. Kemudian yang memakan padi biasanya apa? Tikus. Oke. Terus hewan yang memakan tikus biasanya itu apa? Ular. Oke. Nah, ini dalam ekosistem sawah kalian udah cukup paham antara kegiatan makan dan memakan. Selanjutnya ini ada video, nanti kalian simak terlebih dahulu ya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai.
kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan. Nah, dari video tadi pengertian rantai makanan itu apa, anak-anak? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan Makan. Oke. Nah, dalam peristiwa makan dan dimakan tadi ada 3 peran, yaitu apa saja? Produsen, konsumen, dekomposer. Sudah paham ya? Gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen ringan atau konsumen tingkat utama. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Ini adalah jamur atau fluid. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Nah, pada gambar rantai makanan ini termasuk dalam ekosistem apa, teman-teman? Sawah. Ekosistem sawah itu berarti ada rumput atau padi, kemudian belalang. Kemudian belalang bisa dimakan oleh katak, katak bisa dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh burung elang, dan burung elang diuraikan oleh jamur atau bakteri. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme. Hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu apa, teman-teman? Kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam satu ekosistem yang saling berhubungan, gitu ya. Ini kira-kira kalian masih semangat tidak ya? Masih. Agar lebih semangat lagi, kita nyanyi dulu yuk. Ini nyanyinya nanti yaitu lagu tentang rantai makanan. Nanti kalian nyanyinya sambil tepuk tangan ya. Liriknya ini nanti pakai nada mana di mana anak kambing saya. Pada tahu nggak? Tahu. Oke, kita mulai. Pagi-pagi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu. Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati. Rantai makanan ayo dipelajari. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, tadi kan kita udah mempelajari tentang ekosistem yang ada di sawah, di mana di sawah itu ada padi sebagai produsen, kemudian tikus atau belalang itu biasanya menjadi konsumen satu, kemudian disusul ular, katak, dan sejenisnya itu jadi konsumen 3, kemudian ada konsumen 2, kemudian konsumen 3 ada burung elang dan diuraikan oleh jamur pengurai. Nah, kalau tadi itu mengenai ekosistem sawah, kira-kira ada yang tahu nggak susunan dari ekosistem hutan? Belum tahu. Nah, ini untuk tugas kalian, ini ada LKPJ. Nanti kalian akan menganalisis bagaimana susunan
dari ekosistem hutan. Nanti ada gambar-gambar. Nah, ini nanti dipotong terlebih dahulu, terus disusun pada kotak-kotak ini sesuai dengan yang kalian paham di kira-kira bagaimana ekosistem di hutan. Lalu kalian nanti akan menganalisis bagaimana sih kira-kira upaya untuk menjaga keseimbangan pada ekosistem hutan. Nah, sebelum itu Ibu di sini akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Nah, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, waktu pengerjaan kalian untuk mengerjakan LKPD itu bersama kelompok yaitu selama 20 menit cukup? Oke, bisa dimulai dari sekarang. Oke, udah 20 menit, kira-kira udah selesai semua atau belum? Sudah. Kira-kira kelompok mana yang akan presentasi duluan? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Perwakilan. Maju dong. Jadi di sini ada gambar-gambar ekosistem hutan. Yang pertama itu ada pohon itu sebagai produsen, kemudian kambing, kelinci, tikus sebagai konsumen 1, serigala, harimau dan burung batu sebagai konsumen 2, dan yang terakhir ada singa, elang, dan ular sebagai konsumen 3. Kemudian menganalisis supaya menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, tidak merusak flora dan fauna. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Dan yang keempat, tidak membunuh hewan dilindungi ataupun hewan liar. Sudah, Bu? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kira-kira kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau punya jawaban berbeda? Bagus. Oke, kita beri tepuk mantan dulu untuk semua kelompok yang telah maju. Caranya yaitu kalau Ibu bilang tepuk mantap, nanti kalian ngikutinnya jempol kanan, jempol kiri, mantap gitu ya. Baik, Bu. Tepuk mantap, Jempol kanan, jempol kiri, mantap. Oke. Nah, tadi kan udah minta ini tadi LKPD-nya. Dari hasil kerja kelompok kalian tadi kan udah diketahui bahwa susunan dari ekosistem hutan itu ada tumbuhan sebagai produsen, terus ada kambing, kelinci, dan tikus itu biasanya di hutan kan juga ada. Nah, itu sebagai konsumen tingkat 1, kemudian ada harimau, burung hantu, dan serigala itu konsumen tingkat 2, kemudian burung elang, ular atau serigala juga bisa masuk ke dalam konsumen tingkat 3, dan yang terakhir itu ada singa sebagai konsumen tingkat teratas atau konsumen tingkat 4. Nah, sampai di sini kira-kira kalian udah paham semua atau belum? Sudah. Nah, untuk mengetes kepahaman kalian berapa banyak sih sama materi ini ada soal evaluasi nanti dikerjakan selama 10 menit ya. Ya, baik, Bu. Oke, sudah 10 menit bisa dikumpulkan kembali. Terima kasih. Nah, tak terasa pembelajaran pada pagi hari ini udah selesai ya teman-teman. Kalian tadi kira-kira belajar apa saja sih pada pagi hari ini? Oke, berarti udah tahu semuanya ya. Untuk kegiatan selanjutnya atau kegiatan pada pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan materi pada hari ini yaitu mengenai proses transfer energi pada suatu ekosistem dan menganalisis dampak ketidakseimbangan pada ekosistem. Nah, akhir pada pembelajaran ini sebelum ditutup dengan salam, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa kembali. Oke, baik teman-teman, pembelajaran sudah selesai. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan doa sesuai agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke,
Oke, terima kasih kepada adik-adik semua yang telah semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.